Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, masih berjumpa dengan saya Kunchoro di acara ngobrol-ngobrol seputar obrolan yang obrol-obrol. Entah ada maknanya atau tidak ada maknanya. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin teman-teman belum tahu lah. Belum tahu, mungkin hari ini teman-teman baru dengar. Jadi ini ada hubungannya dengan makam tua. Kenapa di setiap desa itu kok ada makam tua ya? Kenapa di setiap desa itu kok memiliki makam tua? Kenapa di setiap kampung itu ada makam tua yang notabene dikeramatkan? Nah, ini berhubungan dengan yang akan kita bahas. Masih di Indonesia, tepatnya di Lamongan bersama Kunchoro. Pada zaman dahulu teman-teman ya, kita mengenal sistem pemerintahan berupa kerajaan. Terlebih-lebih kalau kita masuk ke zamannya Mataram dan Pajang. Lebih tua lagi Demak. Tapi kejadian ini lebih besar terjadi di era-era Mataram, dan sampai sekarang putarannya masih ada. Dalam dunia kerajaan ada istilahnya pajak santri. Apa itu pajak santri? Oke, saya akan menjelaskan pajak santri itu apa. Pajak santri adalah pajak yang harus diberikan oleh sebuah pondok pesantren kepada kerajaan yang ada atau yang memimpin di pesantren tadi. Jadi ibaratnya pesantren A ini ada di Mataram, berarti pesantren A ini harus mengirimkan santrinya untuk untuk berdakwah di kampung-kampung. Jadi seperti pajak santri adalah pajak yang harus diberikan oleh pesantren kepada kerajaan agar melakukan dakwah ke kampung-kampung. Nah, dulu ya teman-teman ya, orang dulu itu apapun statusnya di kerajaan, baik itu raja, ada perdana menteri nggak tahu lah, panglima perang, statusnya sebagai seorang prajurit, mereka semua adalah santri. Contoh hal ini ada di Sendang. Di Sendang Dhuwur itu ada makamnya Ki Ageng Suto. Nah, Ki Ageng Suto itu siapa? Ki Ageng Suto adalah seorang punggawa Pajang dan merupakan tangan kanan raja pertama Pajang, Sultan Hadiwijaya atau yang kita sebut dengan Joko Tingkir. Itu makamnya ada di Sendang Dhuwur, desa Sendang Dhuwur. Ada yang mengatakan di Sendang Agung, tapi kemarin saya ke Sendang Agung, saya mencari, katanya ada makam Mbah Suto. Ternyata di sana makamnya tahun 1800, berbeda sekali dengan kebenaran dari sejarah tadi, bahwasanya Kang Suto itu adalah di era Pajang, berarti sekitar tahun 1500-an. Nah, pajak santri tadi status sosial dari setiap masyarakat zaman dahulu adalah santri. Jadi semuanya adalah santri. Di kerajaan itu santri, apapun itunya, apapun jabatannya, mereka adalah santri. Bahkan raja itu adalah juga santri yang telah mengalami atau melakukan ritual berupa ritual atau mengalami masa pendidikan santri, melakukan wirid-wirid tertentu sampai dia menjadi raja. Jadi ada klasifikasinya. Kalau zaman sekarang kan S1 kepala desa itu ada S1, dulu enggak, paling enggak mereka harus wali. Orang dulu itu memimpin kepala desa itu harus jadi wali. Kalau sekarang kan S1, kalau dulu enggak,
harus wali. Dan itu ada di manuskrip Mataram, sama cari di manuskrip Mataram itu ada. Manuskrip ini itu ada. Jadi ada pajak santri di mana itu harus wajib pondok pesantren yang ada di sebuah kerajaan itu wajib menyerahkan santrinya untuk didakwakan. Nanti ada wali ngajem, ada wali tengah, ada wali mburi. Nah, itu nanti pembagian-pembagian banyak. Ada yang mengatakan wali begel, ada wali itu. Nah, wali ngajeng sendiri ini nanti membawai sekitar 4.000 kepala keluarga. Jadi satu kampung. Ini ada wali tengah itu nanti membawai 1.000, kemudian wali yang wingking itu membawai 250 kepala keluarga. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pajak santri itu seperti itu. Pajak yang harus diberikan pesantren berupa santrinya untuk berdakwah ke berbagai daerah. Dan itu dilakukan gitu. Dan itu wajib itu adanya pajak santri, dan hanya ada di Nusantara pajak santri itu dilakukan teman-teman. Di teman-teman ini ilmu baru. Saya juga baru dapat kemarin dari pengajiannya Pak Yasir Arafat, dan saya ketika membaca bukunya juga dituliskan di sana ada pajak santri. Dan ini berdasar, bukan ini karangan gitu. Enggak, ini berdasar. Ini ada dasarnya, ada bukunya. Teman-teman bisa nanti beli bukunya di Makam Hanyokro Kusuman. Bukunya bagus kok. Harganya 150.000. Boleh nggak teman-teman beli nanti? Nah, saya promosikan. Kemudian ada pula di zaman Diponegoro. Di zaman Diponegoro itu yang perang adalah santri kebanyakan dan guru-guru thorikoh. Guru-guru thorikoh bisa nanti dicari. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan omongan saya ini. Jadi dulu itu yang berperang melawan Belanda itu kebanyakan mursyid thorikoh. Nah, apakah sekarang masih ada pajak santri? Sampai sekarang masih ada, dan tapi pengelolaan pajak santri ini dikelola oleh pondok-pondok itu sendiri. Untuk Mataram atau Yogyakarta yang masih kerajaan sekarang apa masih ada? Masih ada. Di Tuban itu ada satu pondok yang kiainya utusan dari Mataram. Mataram atau Yogyakarta. Itu ada satu pondok. Nah, satu pondok itu memang langsung diutus untuk menangani pondok itu dan berdakwah di wilayah tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ada pajak santri. Nah, kalau sekarang ya masih ada di pondok. Kalau di Pondok Derajat itu diberikan satu wilayah di pedalaman, misal Kalimantan, misal Papua, itu ada, sudah diberikan, diutus gitu. Dan nanti misinya seperti apa ya? Misinya untuk menyebarkan agama Islam melalui kalau dulu di Derajat itu melalui pencak silat. Ada pencak silat, kemudian nanti diajaran keislaman, nilai keislaman seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pajak santri itu apa? Pajak santri adalah pajak yang harus diberikan oleh pesantren kepada negara atau kerajaan agar santrinya dikirim untuk berdakwah di daerah-daerah pelosok. Seperti itu teman-teman. Oke, itu aja untuk malam hari ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.